memutuskan untuk kembali ke tanah asal di Lakarai. Maka perjalanan mereka itu kurang lebih 100 tahun. Kenapa? Karena mereka bawa semua binatang dan sampai di satu tempat berladang dulu. Tahun depan atau 2 tahun baru lanjut lagi, datang lagi. Karena dibawa semua dengan ayam-ayam, dengan binatang. Nama saya Jumar Bantoto. Saya adalah sebagai sekretaris Dewan Adat wilayah Kecamatan Tubuti. Menyangkut sejarah daripada Padoe atau perjalanan suku Padoe yang sering disebut-sebut Tobelai, itu adalah sudah memang ada di Lakarai itu sejak abad pertama. Dari abad pertama sampai dengan abad ke-12 itu perkembangannya yang di Lakarai itu di segitiga Usu, tempat yang dikenal adalah Punsi Mebuni. Punsi Mebuni itu adalah suatu tempat yang dikatakan asal mula orang Padoe. Nah, perkembangan dari abad pertama sampai kepada abad ke-12 itu, semakin populasinya semakin banyak, maka mulailah mencari untuk peluasan daerah. Maka ke Malili, Korea, Pabeta, Angkona, sampai dengan di Usu. Nah, itu awalnya. Mementaskan gelar drama kolosal yang dilakukan pada malam hari. Ini bercerita tentang bagaimana Padoe itu dulu. Suku Padoe itu bagaimana perjalanannya sejak lahir sehingga dia besar, tatanan kehidupannya sehari-hari. Kemudian di situ juga menjelaskan bagaimana kemampuan atau keberaniannya orang-orang Padoe dulu itu dalam bertahan hidup. Nama saya Hengki Lasampa. Saya selaku Ketua Panitia dalam event pagelaran seni dan adat budaya Padoe tahun 2024 ini. Mereka dulu itu Padoe itu suka perang, bukan suka tetapi untuk bertahan itu harus selalu perang suku namanya. Ya, kalau kita lihat di sejarah itu perang suku yang hampir setiap saat dilakukan. Mereka hidup hanya bertani, berpindah-pindah di dalam satu daerah, berpindah-pindah terus. Kemudian ketika ada lawan mereka perang lagi. Nah, selalu mempersiapkan makanan yang banyak itu untuk persiapan ketika ada perang nanti kita tidak akan bisa untuk berusaha lagi itu bertani. Saya kira itu salah satu yang diperlihatkan atau dipentaskan dalam acara kegiatan event pagelaran yang sudah kita laksanakan. Nah, ketika Bemba ini turun, dia dari Kayangan, itu ya sekitar abad ke-12. Maka populasi itu semakin ini karena pokok pencahariannya orang Padoe itu adalah bertani, ladang. Jadi mereka di sekitar apa yang saya sebutkan tadi mencari tempat berladang yang subur. Nah, di abad ke-12 itu oleh karena daerah Malili itu Usu sampai ini sudah tidak memungkinkan, maka mulailah sebahagian itu migrasi ke Sulawesi Tengah. Itu di daerah Mori Atas namanya Kayaka. Di sana mereka hidup berdampingan dengan orang Pamona. Itu suku Pamona dan suku Mori. Tetapi pada abad kurang lebih 15 ada masalah antar suku. Maka terjadilah perang walaupun orang Padoe itu menang, tapi orang Padoe yang sudah migrasi ke sana itu dengan populasinya yang sudah bertambah memutuskan untuk kembali ke tanah asal di Lakarai. Waktu itu yang pimpin dari Sulawesi Tengah itu dari Kayaka ke sini namanya Sangkelibu. Itu adalah bapaknya Salibu. Meninggal, sudah mau meninggal, maka dia katakan kalau saya meninggal yang ganti saya adalah Salibu.
Digantilah oleh Saliwu pada waktu itu berumur 30-an lebih. Kan kalau zaman dulu umur 30-an itu belum ada rencana menikah. Nah, jadilah Saliwu dan menjadi pimpinan orang Padoe dan diberi julukan Mokolenti. Mokolenti itu artinya Mokole dari Kayangan. Kalau Mokole kami dulu itu bisa dikatakan rajanya orang Padoe. Karena asal mula kata Mokole itu adalah orang Padoe. Maka adalah isu-isu di Kerajaan Luwu bahwa di daerah timur Kerajaan Luwu itu ada Mokole yang mau menyaingi Kerajaan Luwu. Maka dipanggillah Saliwu itu menghadap ke Raja Luwu. Saliwu, gelarmu sebagai Mokole Enti telah menyinggung kedatuan Luwu. Karena itu, kau dan semua orang-orangmu harus mati. Ya, karena waktu itu suku Padoe belum dibawa Kerajaan Luwu. Saliwu itu menghadap Datu. Ketika sampai di sana, dia disidang. Maka keputusan sidangnya Saliwu itu dihukum mati. Dia dihukum mati dan dia meminta, bisakah hukuman saya diringankan atau saya dibebaskan? Dengan syarat dari Datu. Maka Datu katakan, kalau kau mampu menumbangkan pohon langkanai di depan istana dengan sekali tebas, maka kau dan orang-orangmu akan dibebaskan. Kau sanggup? Saya siap, dengan catatan saya diberi waktu 9 hari 9 malam. Maka dengan pedangnya, kalau kami pedang itu namanya ponai, dengan ponainya dia itu yang tarian mumumani, itu yang dia pakai menari mumumani, kelilingi itu ini selama 9 hari 9 malam. Dan ketika sudah sampai 9 hari 9 malam, pohon langkana itu sudah menjadi lidi dia. Maka karena sudah kecil, sudah jadi lidi, dia tebaskan. Tumbanglah itu langkana dan dia lepas atau lolos daripada hukuman mati. Peristiwa itu selesai atau Saliwu sudah bebas, maka mereka rapat singkat dan untuk memutuskan apa yang bisa diini sesuai ketika Saliwu sudah lolos dari hukuman mati. Keputusan Datu Luwu untuk Saliwu dan rakyatnya. 1. Kedatuan Luwu sangat salut dan menjunjung tinggi keperkasaan Saliwu. 2. Saliwu dan semua suku Padoe diterima oleh Datu Luwu dan rakyatnya sebagai sahabat yang datang dari jauh, Tobelai. 3. Saliwu dan semua suku Padoe diberi kebebasan mencari tempat pemukiman di sebelah timur daerah Kerajaan Luwu. 4. Saliwu dilantik menjadi Mokole dengan gelar Mokole Motaha Ngangano. Uma, Witindiloki mau seperti Tau Saliwu. Witindiloki setelah Tau Saliwu meninggal, anaknya yang bernama Nike menggantikan kepemimpinannya. Nike juga berjasa besar di Kedatuan Luwu. Nike membantu Kedatuan Luwu berperang melawan daerah Baibunta, Larompong, dan Malangke. Saliwu meninggal dan digantikan oleh cucunya Nike. Digantikanlah oleh Nike dan waktu itu tetap di sini pemerintahannya, pusat pemerintahan, dan kemudian berpindah di Tabarani. Kegiatan ini berawal dari kerinduan pemuda-pemuda di Towuti ini, pemuda Padoe khususnya. Ada wadah yang dinamakan Barisan Pemuda Adat Padoe atau Barpap itu sebetulnya sudah lama
menginginkan membuat satu event yang memperkenalkan bahwa kita ini seperti ini. Karena kita itu sebetulnya selama ini di dalam kampung sendiri itu asing, apalagi bagi orang lain. Mereka selalu berpikir sebenarnya yang mana penduduk asli di sini. Tidak ada ikonnya, tidak ada tanda yang pernah dilihat bahwa inilah mereka. Walaupun sebetulnya ditahu, tapi tidak kelihatan gitu. Sehingga pemuda-pemuda kita itu berpikir harusnya kita buat sesuatu agar orang itu tahu bahwa ternyata beginilah mereka. Ternyata budayanya itu seperti itulah yang akan kita perlihatkan kepada halayak bahwa Padoe itu sebenarnya punya budaya, punya adat, dan sebenarnya banyak keunikan di dalamnya. Uma sedang buat apa? Uma sedang membuat balaba, anakku. Dulu hingga sekarang kita hidup di alam. Alam tempat tinggal, alam menyediakan pakaian, makanan, dan udara yang kita hirup. Alam adalah ibu bagi kita suku Padoe. Tobelai, anakku. Konsep yang kami usung ini ialah paralel di mana adanya kolaborasi antara teknologi dan juga tatanan pertunjukan. Perkenalkan, saya Hidayat Trisakti SSN. Saya merupakan putra dari Kabupaten Bantaeng, dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bisa ikut dalam pagelaran seni budaya Padoe, di mana pada pagelaran ini saya berlaku sebagai koreografer dan art director dari pagelaran ini. Pemeran-pemerannya itu memakai warga-warga lokal, tentunya putra-putri terbaik dari suku Padoe yang juga dikolaborasikan dengan beberapa sanggar yang ada di Touti, khususnya di Wowondula. Ini kami gabungkan dan kami ramu menjadi sebuah pagelaran yang dimana drama dan tarian kami gabung dalam sebuah pagelaran pertunjukan perjalanan suku Padoe ini. Siap mengantar nyawa bersamamu. Jangan tinggalkan Weteni Loki sendiri, Uma. Uma, jangan tinggalkan Weteni Loki sendiri, Uma. Pergilah. Pergilah. Pulang dari latihan gerak jalan, mau pergi ketemu Mama. Awalnya saya hanya ingin melihat orang latihan, tetapi ternyata saat duduk dipilih. Perkenalkan, nama saya Ega. Saya berperan sebagai Weteni Loki dan perasaan saya sangat senang sekali. Karena bisa membanggakan orang tua, bisa ikut terlibat dalam film adat suku Padoe. Untuk konseptor secara keseluruhan, kami mendapatkan naskah dari Bapak Pendeta Budi STH, di mana di salah satu scene-nya kami menampilkan sebuah tari kreasi baru yang berdasar dari sejarah rakyat suku Padoe, yang itu berjudul Wembaine, atau awal mula orang pertama yang memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat suku Padoe, di mana Wembaine ini secara filosofis dijelaskan pada rangkuman sejarah sebagai seorang sosok dewi yang membawa bibit, dan bibit-bibit ini yang kemudian ditanam oleh masyarakat Padoe dan kemudian menjadi sumber penghidupan untuk mereka sampai sekarang. Dan saat ini sumber itu masih dilestarikan dengan cara mereka berkebun, berladang, bertani, mengolah sawah berkat dari karunia yang diberikan dari Wembaine tersebut. Tarian Mouse atau tarian menumbuk padi. Tarian ini menceritakan tentang sekumpulan ibu-ibu suku Padoe setelah menghadapi masa panen, mereka